Itu salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari Egi. Masih belum semua, Mbak. Enggak, belum semua, Mbak. Ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama papanya Egi. Jangan ketipu, Mbak. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, Mbak. Itu anaknya, Mbak, itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Aku berharap semoga arwahnya beliau itu tenang gitu, karena menurut aku merasa arwah Vina itu masih menuntut balas dendam dan arwahnya masih belum tenang sebenarnya sampai akhirnya pelaku ataupun kasus ini selesai beres, baru kemudian saya merasa arwahnya Vina tenang. Yang aku lihat dari terawan aku ya, Vinanya kayak berharap gimana cuma berharap kasus ini cepat terungkap dan selesai. Kuncinya adalah di Linda. Kalau Linda ketangkep akan selesai itu. Yang dialami Linda itu sekarang dia yang jelas takut dan dia merasa dihantui terus dengan Vina. Yang namanya Linda, saya kira adalah salah satu yang tahu persis bagaimana kejadiannya. Ini menurut pandangan Bunda. Bunda mengharapkan Linda keluarlah dari persembunyianmu, nggak usah takut. Kejujuran apa yang kamu lihat, insya Allah semuanya akan membantu untuk kebaikan. Linda, sahabat Vina, akan menyerahkan diri ke polisi. Benarkah terlibat dalam pembunuhan? Fakta baru muncul dalam kasus Vina Cirebon. Linda adalah sahabat dari Vina yang kesurupan arwah korban dan menjadi salah satu bukti awal dari kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Karena awalnya dari keterangan polisi, Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky atau Egi jadi korban kecelakaan tunggal. Nama Linda selama ini tidak muncul dalam keterlibatan pembunuhan ini. Namun, dia dianggap sebagai sosok yang sangat membantu polisi menindaklanjuti kasus ini karena kesurupan diduga arwah Vina. Alhasil, muncul nama Egi dan kronologi dirinya dihabisi oleh gerombolan geng motor. Perkembangan terbaru dari kasus tersebut bukan datang dari kepolisian, melainkan Linda. Dalam akun TikTok pribadinya, Linda menyampaikan informasi terbaru yang selama ini belum muncul di media sosial. Ternyata pada saat Vina dan Eki dihabisi para pelaku dengan sangat keji, Linda ada di lokasi kejadian dan Linda berencana untuk menyerahkan diri. Netizen pun percaya bahwa pengakuan di akun TikTok Linda terbaru dan foto-foto lamanya di media sosial adalah sama. Dia memiliki tato tulisan dan bintang di tangannya, sehingga diyakini jika Linda tersebut adalah sahabat Vina. Dalam akun TikTok, dia menuliskan kalimat seperti ini. Hey netizen Indonesia, aku tahu kalian semua ingin masalah ini cepat selesai. Waktu yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Benar adanya, aku di tempat kejadian. Aku gak bisa banyak-banyak, langsung ngomong begini. Ini permintaan aku untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan diri. Aku simpan ini sudah sangat lama. Dokumen ini yang berisi kejadian sebenarnya. Aku simpan di file Google Drive aku. Linknya ada di bio TikTok aku. Ingat, TikTok aku yang aktif cuma ini. Postingan itu diunggah di akun @opposite6890. Namun yang aneh, kini Linda mengaku menerima teror melalui Facebook setelah pembunuhan Vina ramai diperbincangkan pada 2016 silam yang membuatnya memutuskan untuk menghilang. Pengakuannya disampaikan melalui percakapan DM dengan akun TikTok @jejakbackpackermisteri. Linda menjelaskan bahwa keluarganya mengungsikannya keluar Pulau Jawa untuk melindunginya. Saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di Facebook. Dulu kan zamannya Facebook, belum ada TikTok, ujar Linda dalam video yang diunggah oleh akun TikTok tersebut. Rekaman pengakuan Linda kini tersebar di berbagai platform media sosial. Sampai saya diungsikan keluar pulau oleh keluarga saya selama 2 tahun. Tambahnya, 2 tahun setelah insiden tersebut, Linda akhirnya berani kembali ke Pulau Jawa.
setelah kasus mereda, saya memberanikan diri untuk pulang. Tuturnya. Linda mengungkapkan fenomena geng motor di Cirebon yang semakin brutal. Salah satu pelaku yang ditangkap bahkan adalah tetangganya sendiri. Para pelaku pembunuhan Vina juga telah menargetkan dirinya untuk dihabisi. Linda juga menyinggung soal rekaman suaranya yang viral di media sosial. Pada dasarnya, saya hanya mengenal Vina sekitar 1 tahun dan tidak sedekat yang digambarkan dalam film. Jelasnya, dia juga mengeluhkan bahwa tidak ada itikat baik dari keluarga Vina atau pihak kepolisian setempat untuk meminta maaf atas viralnya rekaman suaranya yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya untuk bukti penyidikan. Rekaman tersebut lantas menjadi perbincangan di media sosial. Beragam respon warganet lantas memunculkan berbagai dugaan. Netizen tuh kalau udah kepo sampai ke lubang semut juga bisa dikorek lagi. Tulis Magdin. Jangan gampang percaya dulu. Curiga ini bukan yang asli. Sambung akun lainnya. Sebelumnya, Linda menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina. Namun hingga kini, pihak kepolisian belum dapat dipastikan apakah sudah meminta keterangan dari yang bersangkutan. Bahkan, diduga Linda itu sampai diungsikan keluar pulau untuk menjaga keselamatannya dari teror dan ancaman dari teman-teman pelaku pembunuhan Vina. Kak, saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di Facebook. Dulu kan zamannya Facebook ya, belum ada TikTok. Saya sampai diungsikan keluar pulau sama keluarga saya, Kak, selama 2 tahun. Setelah kasus tenggelam, baru saya berani pulang. Ujar sosok diduga Linda dilansir dari TikTok @nuansa.luna. Kak, geng motor di Cirebon itu membabi buta, Kak. Ditambah salah satu pelaku yang sudah ketangkap itu tetangga saya. Kakak kebayangkan jadi saya seperti apa? Saya ketakutan, Kak. Makanya saya pergi jauh buat amanin nyawa saya dulu. Teman-teman pelaku nyerang saya mengatasnamakan solidaritas. Sambungnya. Sosok diduga Linda itu mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina. Ia baru mengenal Vina selama 1 tahun. Saya sama Vina itu kenal cuma 1 tahunan dan nggak sedekat yang difilmkan. Terus saya tidak kenal sama pelaku sama sekali, apalagi Egi. Semasa hidup pun almarhumah tidak pernah cerita apa-apa ke saya tentang Egi. Dan pada saat kejadian saya tidak bersama Vina karena saya posisi lagi PKL, terangnya. Ia juga mengaku sempat berusaha untuk hadir di pemakaman Vina,